Halo teman-teman, kami dari grup F akan mempresentasikan mengenai materi literasi digital yang beranggotakan saya, Jessica Fani Septiawati, Dan saya adalah Grace Teresia. Dan saya Dewi Setiawan. Selamat menikmati. Nah, di materi literasi digital ini terdiri dari 6 sumber. Yang pertama, pengertian literasi digital, prinsip literasi digital, jenis-jenis literasi digital, manfaat literasi digital, tantangan literasi digital, dan yang terakhir mengenai contoh penerapan literasi digital. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dasar, yaitu menurut KBBI, literasi adalah kemampuan menulis dan membaca. Sedangkan digital berhubungan dengan angka-angka untuk sistem perhitungan tertentu, berhubungan dengan penomoran. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan literasi digital itu? Jadi, literasi digital merupakan pengetahuan dan kemampuan seseorang dalam menggunakan teknologi atau media digital untuk menemukan, mengerjakan, mengevaluasi, menggunakan, membuat, serta memanfaatkannya dengan bijak, dengan cerdas, cermat, serta tepat sesuai kegunaannya. Selanjutnya, apa aja sih definisi literasi digital itu? Yang pertama adalah pemahaman, yaitu masyarakat memiliki kemampuan untuk memahami informasi yang diberikan media, baik secara implisit ataupun secara eksplisit. Nah, selanjutnya adalah saling ketergantungan. Dimaksudkan bahwa media yang satu dengan lainnya saling bergantung dan berhubungan. Media yang ada harus saling berdampingan serta melengkapi antara satu sama lain. Nah, yang ketiga adalah faktor sosial. Di sini dijelaskan bahwa media saling berbagi pesan atau informasi kepada masyarakat. Karena keberhasilan jangka panjang, media ditentukan oleh pembagai serta penerima informasi. Dan yang terakhir adalah kurasi. Masyarakat memiliki kemampuan untuk mengakses, memahami, serta menyimpan informasi untuk dibaca di lain hari. Selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis literasi. Yang pertama itu ada literasi media, yaitu kemampuan seseorang dalam memahami berbagai bentuk media serta mampu menyerap informasi yang disampaikan media secara baik guna dapat memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Yang kedua ada literasi dasar, yaitu kemampuan dasar dalam membaca, menulis, mendengarkan, dan berhitung. Yang ketiga itu ada literasi teknologi, yaitu kemampuan dalam mengetahui dan memahami hal-hal yang berhubungan dengan teknologi seperti software dan hardware. Nah, yang keempat itu ada literasi perpustakaan. Itu kemampuan dalam memahami dan membedakan karya tulis yang berbentuk fiksi maupun non-fiksi. Dan yang terakhir itu ada literasi visual, pemahaman menginterpretasi dan menangkap suatu makna dari informasi yang berbentuk visual dan gambar. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang manfaat-manfaat literasi digital. Yang pertama itu ada kegiatan mencari dan memahami informasi dapat menambah wawasan individu. Yang kedua, meningkatkan kemampuan individu untuk lebih kritis dan dalam berpikir serta memahami informasi dan menambah penguasaan kosakata individu dari berbagai informasi yang dibaca. Yang ketiga ada meningkatkan kemampuan verbal individu. Yang keempat, literasi digital dapat meningkatkan daya fokus serta konsentrasi individu. Dan yang kelima, menambah kemampuan individu dalam membaca, merangkai kalimat serta menulis informasi. Dan yang terakhir itu ada meningkatkan kepekaan terhadap informasi yang ada di platform media terutama digital. Menjadi literasi abad ke-21, literasi adalah kunci terus-menerus belajar dan meningkatkan
kompetensi agar siap masuk ke dunia kerja. Nah, literasi itu ada 6, literasi baca tulis, kemampuan memahami teks audio, video, dan gambar, juga menuangkan ide dalam tulisan. Yang kedua ada literasi menaris, yaitu kemampuan menginterpretasikan simbol dan angka serta informasi dalam bentuk grafik, tabel, bahkan dan diagram. Yang ketiga ada literasi sains, yaitu pemahaman terhadap fenomena alam sekitar dengan menggunakan metode berpikir inquiry. Yang keempat ada literasi finansial, yaitu kemampuan untuk mengelola keuangan. Yang kelima ada literasi digital, kemampuan berkomunikasi dan menggunakan konten positif melalui dunia digital dengan baik. Dan yang terakhir itu ada literasi budaya dan kewargaan, pemahaman dan sikap terhadap keragaman budaya Indonesia, juga pemahaman dan penerapan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Nah, dengan ada 6 literasi membantu kita agar siap masuk dunia kerja. Yang kedua ada bijak mengambil keputusan, dan yang terakhir itu ada aktif berpartisipasi di lingkungan sosial. Nah, dengan literasi ini kita mampu menjalani hidup sekarang dan nanti. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tantangan literasi digital. Nah, tantangan literasi digital ini ada 3. Yang pertama, arus informasi yang banyak, konten negatif, dan kurangnya minat belajar literasi di Indonesia. Nah, arus informasi yang banyak ini berarti masyarakat terlalu banyak menerima informasi di saat yang bersamaan yang akan membuat masyarakat menjadi lebih kebingungan. Nah, yang kedua itu ada konten negatif. Konten negatif ini juga menjadi salah satu tantangan di era literasi digital. Contohnya hoax, isu sara, dan lainnya. Nah, kita sebagai generasi milenial yang baik, kita harus memilih konten yang bijak agar kita tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Lalu yang terakhir itu kurangnya minat belajar literasi Indonesia. Nah, menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan, hanya 0,001%. Artinya dari 1000 orang Indonesia cuma 1 orang yang rajin membaca. Nah, di sini kita bisa melihat nih ada perbedaan orang Indonesia dengan orang Jepang. Misalnya mereka ini lagi di dalam bus. Nah, orang Indonesia itu bukan tidak bisa membaca, melainkan belum biasa membaca, belum suka membaca buku, dan belum biasa memanfaatkan informasi. Nah, selanjutnya di sini ada contoh penerapan dari literasi digital. Yang pertama itu kita bahas di sekolah ya. Nah, yang pertama komunikasi dengan guru atau teman menggunakan media sosial. Nah, sekarang kita kan udah banyak banget ya dari anak-anak sekolah yang udah menggunakan WA, menghubungi gurunya menggunakan media sosial seperti itu. Lalu yang kedua ada mengirim tugas sekolah lewat email. Nah, kita tuh nggak perlu lagi menggunakan mengumpulkan tugas secara langsung di kantor guru. Nah, tapi itu semua tergantung gurunya mau mengkoordinasikan mengumpulkan tugas lewat email atau secara langsung. Yang ketiga ada pembelajaran dengan cara online, yakni lewat aplikasi ataupun web. Ya, bisa dari Padlet, Mentimeter, dan sebagainya. Lalu yang keempat ada mencari bahan ajar dari sumber terpercaya di internet, bisa dari jurnal yang tentunya juga terpercaya. Selanjutnya ada penerapan literasi digital di rumah. Yang pertama ada melakukan penelusuran dengan menggunakan browser. Yang kedua mendengarkan musik dari layanan streaming resmi seperti di gambar ini itu Spotify. Yang ketiga ada melihat tutorial memasak dari internet. Nah, teman-teman gak perlu lagi melihat tutorial masak dari buku, kita bisa langsung buka browser terus kita cari dari internet deh. Lalu yang keempat ada menggunakan laptop yang tersambung ke internet untuk mengerjakan tugas atau pekerjaan. Nah, yang terakhir di sini ada penerapan literasi digital di lingkungan masyarakat. Yang pertama, menggunakan media internet untuk menggalang donasi atau
Yang kedua, penggunaan media sosial untuk sarana promosi penjualan. Ya seperti kita lihat sekarang selebgram sudah banyak endorse. Bukan hanya selebgram sih, sekarang kita juga bisa menggunakan open endorse untuk promosi penjualan. Lalu yang ketiga, ada memakai aplikasi meeting untuk rapat RT. Nah misalnya teman-teman nih ada ikut arisan, kalau nggak mau ketemu langsung ya bisa gunain Zoom meeting gitu atau Google Meet. Lalu yang terakhir ada menggunakan grup di media sosial untuk menyebarkan informasi yang tepat dan kredibel. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Dadah!